Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan pengenalan perancangan percobaan secara praktis. Langsung saja pengertian, yakni perancangan percobaan merupakan penerapan suatu desain di dalam suatu percobaan atau penelitian. Tujuannya adalah untuk melihat pengaruh pemberian perlakuan terhadap variabel pengamatan. Nah, tujuan untuk perancangan itu sendiri adalah untuk mengendalikan faktor lingkungan yang dapat menyebabkan error pada proses penelitian. Jika error, maka efeknya adalah tidak tercapainya tujuan dalam percobaan tersebut. Kemudian untuk prinsip dasar, artinya wajib dalam suatu perancangan percobaan ada 3. Yang pertama pengacakan, yang kedua ulangan, yang ketiga adanya pengendalian lingkungan. Nah, di sini saya tambahkan sedikit keterangan, ulangan minimal 3. Artinya tidak boleh melakukan suatu percobaan dengan ulangan di bawah 3. Jika melakukan percobaan di bawah ulangan 3, maka itu tidak termasuk dalam suatu perancangan percobaan yang akan diuji secara ANOVA. Kemudian derajat bebas galat minimal 15. Artinya bahwa ketika kita memiliki perlakuan 5, itu tidak boleh ulangan kita hanya 3. Itu harus di atas 3. Minimal 4 dan dianjurkan 5 ulangan. Kemudian untuk jenis rancangan itu sendiri ada 3. Yang pertama rancangan acak lengkap, kemudian rancangan acak kelompok, dan yang terakhir rancangan bujur sangkar Latin. Nah, ini rancangan yang akan banyak kita bahas ke depan. Merupakan rancangan dasar yang nantinya akan berkembang dengan adanya rancangan-rancangan kombinasi-kombinasi rancangan perlakuan lainnya. Nah, di sini saya mencoba meringkas untuk memudahkan pemahaman. Jadi intinya adalah RAL atau rancangan acak lengkap biasanya dilakukan di laboratorium atau rumah kaca dengan ketentuan lingkungan bersifat homogen, artinya tidak ada faktor lingkungan yang perlu dikendalikan. Kemudian rancangan acak kelompok biasa dilakukan di rumah kaca atau lapangan dengan ketentuan ada satu faktor lingkungan yang harus dikendalikan. Kemudian RBSL biasa dilakukan di lapangan dengan kriteria lapangan tertentu. Misalnya, di sana ada 2 faktor lingkungan yang harus dikendalikan. Misalnya bisa karena sejarah penggunaan lahan, atau mungkin karena adanya naungan di lahan yang kita gunakan dalam percobaan. Nah, ini ada 3 contoh dalam praktek desain percobaan. Baiknya kita langsung praktek saja bagaimana mendesain percobaan tersebut. Nah, di sini saya mencoba memberikan contoh ada 5 perlakuan M0, M1, M2, M3 dan M4 yang kita ulang sebanyak 4 kali sehingga terdapat 20 unit percobaan. Nah, untuk total unit percobaannya seperti ini. Denah awal ya tergambar seperti ini. Ada M0, M1, M2, M3, M4 diulang sebanyak 4 kali sehingga total terdapat 20 unit percobaan. Nah, nomor ini saya berikan hanya untuk memudahkan kita untuk mengetahui bahwa ada 4 ulangan sehingga jumlahnya menjadi 20. Kemudian kita acak. Diacak secara lengkap, artinya tidak ada batasan-batasan dalam pengacakan. Jadi bisa saja M0 ulangan 1 ini pindah ke posisi M0 ulangan 4 ataupun sebaliknya, ataupun mungkin M2 ulangan 1 pindah ke M2 ulangan 3 atau mungkin M2 ulangan 1 pindah ke M4 ulangan 4. Tidak ada batasan. Yang mana intinya adalah seluruh petakan percobaan yang tersedia itu terisi oleh unit percobaan kita yang berjumlah 20. Kemudian di sini sedikit saya tambahkan bahwa pengacakan dapat dilakukan secara manual menggunakan angka acak, dapat juga menggunakan kalkulator ataupun Microsoft Excel. Kemudian lanjut di desain RAK, ada 5 perlakuan sama soal yang di RAL, ada M0, M1, M2, M3 dan M4 diulang sebanyak 4 kali sehingga total terdapat 20 unit percobaan. Nah, di sini saya beri angka 1, 2, 3 dan 4 sebagai penanda bahwa ini merupakan kelompok. Jadi pengelompokannya dari atas ke bawah ya. Ini kelompok 1 M0, M1, M2, M3, M4. Kelompok 2 M0, M1, M4,
M1, M2, M3, dan M4, dan seterusnya. Diacak dalam kelompok. Nah, seperti ini. Oke, jadi diacak dalam kelompok artinya, misalnya ini kelompok 1. Ini misalnya sebelah kiri ya, kelompok 1. M0, ini saya acak dengan M1, saya pindahkan ke tempat M3. Artinya, saya melakukan pengacakan di dalam kelompok itu sendiri. Misalnya kelompok 1. Saya acak khusus kelompok 1. M4-nya jadi pertama misalnya, atau M2-nya jadi pertama. Sehingga jadinya seperti ini. Sini M2, M0, M4, M1, M3. Bukan pengacakan dari kelompok 1 tiba-tiba pindah ke kelompok 3. Bukan. Tetapi diacak di dalam kelompok itu sendiri. Begitupun dengan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sehingga totalnya itu dilakukan 4 kali pengacakan karena ada 4 kelompok. Saya tambahkan keterangan bahwa setiap perlakuan hanya muncul sekali dalam setiap kelompok. Artinya jika muncul 2 perlakuan di dalam satu kelompok, itu berarti ada kesalahan dalam penyusunan Dena RAK kita. Nah, kemudian di sini biasanya untuk rancangan acak kelompok itu kita memberikan tambahan terkait dengan arah mata angin. Oke, kita lanjut di desain RBSL. Di sini saya menambahkan pengacakan dilakukan sebanyak 2 kali, yakni pengacakan secara kolom dan pengacakan secara baris. Oke, jadi dengan perlakuan yang sama M0, M1, M2, M3, M4. Kemudian diulang sebanyak 5 kali. Kenapa diulang sebanyak 5 kali? Karena syarat dari RBSL adalah jumlah perlakuan sama dengan jumlah ulangan. Nah, karena 5 perlakuan 5 ulangan sehingga total terdapat 25 unit percobaan. Nah, di sini contoh. Ini Dena awal, teman-teman. Intinya adalah pada Dena awal ini kita susun dalam setiap baris ataupun kolom tidak ada muncul perlakuan yang sama. Misalnya seperti ini. M0, M1, M2, M3, M4. Secara kolom ini tidak ada perlakuan yang sama. Kemudian secara baris M0, M1, M2, M3, M4 tidak ada perlakuan yang sama di dalam setiap baris. Ini untuk denah awal sebelum kita acak. Kemudian kita lakukan pengacakan. Seperti ini. Saya mencoba beri tanda dengan memberikan warna dengan ketentuan bahwa yang kita acak adalah pengacakan pertama kita lakukan berdasarkan pengacakan baris. Jadi yang diacak adalah antar baris, bukan dalam baris. Contoh misalnya. Jadi ini sama ya, ini sama, hanya masih belum diacak, hanya memberikan warna untuk memudahkan kita dalam memahami. Nah, kemudian saya pindahkan di sini. Nah, ini sudah diberi warna, akan kita acak secara baris. Nah, hasilnya seperti ini. M0 yang ada di baris pertama pindah di baris kedua, kemudian M1 pindah di baris ketiga, kemudian M2 pindah di baris kelima, kemudian M3 pindah di baris pertama, kemudian M4 pindah ke baris keempat. Jadi selain yang pindah itu barisnya, bukan per unit perlakuan. Sehingga ketika M0-nya ini pindah ke baris kedua, ke bawah sini, contoh ya, ini M0. Ini teman-temannya ikut M1, M2, M3, M4 seperti ini. M0, M1, M2, M3, M4. Begitupun dengan baris-baris yang lainnya. Intinya adalah yang diacak dilakukan pengacakan baris, bukan pengacakan unit percobaan. Kemudian lanjut. Setelah dilakukan pengacakan secara baris, maka kita akan lanjutkan ke pengacakan secara kolom. Jadi ini denahnya masih sama, hanya
saya mengubah warnanya untuk memudahkan kita memahami. Nah ini seperti ini misalnya teman-teman, ini M3, M0, M1, M4, M2. Nah ini akan kita beri warna yang sama untuk menandakan bahwa ini satu kolom. M3, M0, M1, M4, M2. Oke. Kemudian kita acak secara kolom. Nah seperti ini teman-teman. M3 yang awalnya berada di kolom pertama pindah ke kolom kedua. Kemudian M4 yang awalnya di kolom kedua pindah ke kolom keempat. Kemudian M0 yang awalnya di kolom M0 yang awalnya di kolom ketiga pindah di kolom pertama. Kemudian M1 yang awalnya di kolom keempat pindah ke kolom ketiga. Kemudian M2 yang awalnya di kolom kelima tetap di kolom kelima, artinya itu sudah diacak meskipun dia kembali ke tempatnya. Jadi yang diacak seperti pada pengacakan baris, yang diacak adalah antar kolom. Jadi kolom satu dan kolom lainnya. Namun teman-teman yang berada atau unit-unit percobaan yang berada dalam satu kolom dengan unit percobaan yang diacak itu ikut, sehingga paketnya ikut, satu paket satu kolom. Oke, sehingga hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, contoh ini M3, M0, M1, M4, M2, M3, M0, M1, M4, M2. Oke. Kemudian hasilnya seperti ini. Jadi hasil ini kemudian saya mencoba menghilangkan warnanya untuk menetralkan kembali setelah kita melakukan pengacakan. Nah, berikut outputnya hasil pengacakan menggunakan RBSL. Di sini ada keterangan. Intinya adalah setiap perlakuan hanya muncul sekali dalam setiap baris dan kolom. Nah, jadi dari atas ke bawah tidak ada perlakuan yang sama, dari kiri ke kanan tidak ada yang perlakuan yang sama, begitupun dengan baris setelahnya. Kita lihat dari kiri ke kanan tidak ada perlakuan yang sama. Nah, jika teman-teman mendapatkan perlakuan yang sama dalam satu baris atau satu kolom, berarti teman-teman ada kesalahan dalam pengacakan. Oke, terima kasih.